Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita bertemu lagi ya di materi pembelajaran pemrograman dasar untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian masih semangat ya. Sudah pada sarapan belum? Sudah Bu. Sudah ya. Sudah Bu. Okay. Sudah Bu. Alhamdulillah ya. Ya semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak ada kurang satu apapun ya, supaya kita bisa belajar ya, memperdalam ilmu kita ya di hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian nanti ke depannya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian nanti. Oke, silakan dipimpin untuk Sofian, dipimpin doa ya. Sebelum belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Sofian. Sebelumnya Ibu ingatkan dulu untuk masalah absensi ya. Oke, di kolom chat sudah Ibu berikan absen kehadirannya, silakan diisi nanti ya. Di WhatsApp pun Ibu sudah memberikan link absen untuk kalian isi. Oke, kita review dulu sedikit tentang materi pembelajaran kita minggu lalu ya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Materi pembelajaran kemarin tentang operator aritmatika dan logika Bu. Oke, terima kasih Zaidan. Ya, yang lain juga pada masih ingat kan ya? Materi kita minggu lalu itu masih ada hubungannya dengan materi kita untuk hari ini ya, masih berkelanjut ya. Oke, untuk materi minggu lalu ada yang masih bingung atau masih belum bisa dipahami mungkin? Bu, saya ingin bertanya, saya masih bingung kapan digunakannya operator logika di sintaks kasus pemrograman C++. Oke, pertanyaan dari Sofian ya, kapan operator logika itu digunakan ya pada saat penyelesaian kasus sintaks pemrograman C++. Oke, ya itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini ya. Jadi untuk operator logika itu memang bisa digunakan kalau kita menggunakan kontrol percabangan. Oke. Ya, baik anak-anak, setelah kalian sudah mereview tadi materi kita tentang minggu lalu ya. Selanjutnya mari kita mulai materi pembelajaran kita untuk hari ini ya. Materi kita hari ini adalah tentang kontrol percabangan ya, struktur kontrol percabangan ya. Dimana materi ini memang materi yang sangat penting kalian pahami karena pasti akan digunakan dalam sintaks pemrograman C++. Oke, materi pemrograman dasar. Nah, kita belajar hari ini tentang struktur kontrol percabangan ya. Kompetensi dasarnya itu yang pertama adalah menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, untuk membuat kode program struktur kontrol percabangan ya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya dapat mendemonstrasikan kode program struktur kontrol percabangan. Ya. Dan tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk pertemuan hari ini adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan kode program struktur kontrol percabangan. Apa itu konsep percabangan ya? Yang perlu kalian ketahui ya, bahwa pernyataan percabangan itu ya digunakan untuk memecahkan persoalan, untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Nah, ini adalah macam-macam percabangan. Dalam sebuah kontrol percabangan pasti ada yang namanya itu kondisi. Kondisi itu adalah suatu ekspresi yang menghasilkan nilai false, 0 atau juga true. Nah, di sini ada contoh percabangan satu alternatifnya. Disebut dengan kondisi itu yang tandanya belah ketupat ya.
Nah, lalu kalau tandanya bentuknya kotak itu adalah statementnya. Bedanya kalau dua alternatif itu dia statementnya ada dua, kondisinya satu, ya. Statementnya ada dua. Ini kalau banyak alternatif, kondisinya itu berarti lebih dari satu, ya. Kalau switch case bentuknya seperti ini, ya. Switch tanda kurung kondisinya apa? Terus pakai kurung kurawal, case N1 itu maksudnya adalah pilihan pertamanya apa, statementnya apa. Lalu pakai break, ya, pakai break, titik koma. Dia itu sintaksnya seperti ini kalau di switch case, ya. Itu untuk materi kita hari ini. Lalu bagaimana contohnya Bu di aplikasi pemrograman board run C++? Di sini yang Ibu berikan contoh adalah yang case, kita run. Bagaimana outputnya? Masukkan pilihan hari, misalnya 6 itu Sabtu. Ya, itu dia ya materi kita untuk hari ini. Jangan lupa ya kalian kerjakan LKPD ya. LKPD ini latihan kalian supaya kalian lebih dalam lagi dalam memahami materi hari ini ya. Kalian kerjakan seperti biasa, dibentuk kelompok 3 orang, masing-masing 3 orang. Ibu juga sudah memberikan materi ini di Sysmart ya, materi tadi PowerPoint, LKPD, dan juga tugas sudah Ibu share melalui aplikasi Sysmart. Hasil diskusi kalian di LKPD dan juga latihan soal kalian nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Haikal, silahkan. Apakah sintaks percabangan untuk beberapa bahasa pemrograman itu berbeda, Bu? Jadi sintaks bahasa pemrograman ya untuk beberapa bahasa pemrograman itu memang berbeda ya. Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Misalnya kalau kayak if else ya itu sama ya untuk C++ ataupun Pascal contohnya itu sama. Tapi kalau misalnya kayak switch case ya, switch case itu kalau di Pascal itu kita menyebutnya case off ya. Oke, ada lagi pertanyaannya yang ingin ditanyakan? Saya. Apa bedanya percabangan switch case dan percabangan if else, Bu? Jadi sebenarnya itu sama-sama percabangan ya, struktur percabangan ya. Cuman bedanya kalau switch case itu dia digunakan itu untuk penyeleksian pernyataan ya berdasarkan nilai dari ekspresi. Tapi kalau if else itu biasanya merupakan pengkondisian logika yang jika syaratnya itu kondisinya terpenuhi ya, itu akan bernilai true, tapi kalau misalnya tidak terpenuhi itu akan bernilai false. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bu, saya mau bertanya. Ya. Boleh nggak, Bu, dalam penyelesaian satu kasus percobaan itu menggunakan percabangan if else sekaligus ada percabangan switch case-nya, Bu? Boleh aja ya, boleh aja. Tapi harus sesuai dengan sintaksnya ya. Adakah yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran kita untuk hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ignatius. Refleksi pembelajaran untuk hari ini adalah hari ini kita belajar tentang fungsi kontrol percabangan pada C++, Bu. Sekarang kita ini aja yang masuk ke kesimpulan ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang struktur kontrol percabangan ya. Ada beberapa jenis kontrol percabangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian memahaminya ya. Untuk lebih memperdalam, jangan lupa untuk soal-soal yang tadi Ibu sampaikan tolong dikerjakan. Ya, baiklah anak-anak, sudah sampai di penghujung materi kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Nanti kita bertemu lagi di pekan berikutnya. Kita tutup aja dengan pembacaan doa penutup oleh Sofian, silahkan. Sebelum menutup materi ini, kita berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian. Jaga kesehatan ya, tetap semangat ya. Semoga kita bisa bertemu di luring nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.